Oke, selamat pagi adik-adik semua. Kembali kita lanjutkan topik perkuliahan kita yaitu PHP yang ke-11 yaitu dia polling. Apa tujuan kita belajar polling? Iya, program polling ini merupakan pemilihan ataupun jajak pendapat terhadap suatu pilihan atau penilaian terhadap produk, barang, bisa orang, bisa pelayanan yang dilakukan secara online pada halaman website dinamis. Sehingga melalui penilaian tersebut ada interaksi antara pengunjung website dengan pemilik website. Contoh program polling, misalnya bisa itu polling pelayanan, polling pemilihan, polling produk. Sebagai contoh, kita akan merancang suatu halaman website yang menyediakan polling bagi pengunjung untuk menilai bagaimana pelayanan suatu toko online seperti gambar yang terdapat pada halaman website berikut. Jadi nanti kita mau rancang halaman website yang tampilannya seperti ini dia. Bagaimana pelayanan toko online kami? Nanti ada 3 pilihannya. Apakah dia puas, sangat puas, kurang puas. Lalu nanti kita klik dia, tombol pilih, maka nanti akan tampil dia hasilnya. Jadi nanti ke program ini juga bisa kita lihat persentasenya. Iya, nanti kita lihat persentasenya option mana yang lebih banyak, atau apakah puas, apakah sangat puas atau kurang puas. Bisa ya? Oke, langsung saja kita rancang algoritma dan programnya. Yang pertama kita rancang dulu dia database dan tabelnya. Nanti nama database-nya kita buat satu, lalu nama tabelnya kita buat dia polling dengan struktur field sebagai berikut. Nanti di sini sudah kita buat nanti kakak singkat. Kalau dia nanti untuk puas dia P, sangat puas dia S, kurang puas dia dengan K. Jadi kita singkat nanti dia dengan PSK. Ya, tapi jangan bayangkan PSK yang lain ya, Dek ya. Oke, kita lihat langsung ke web browsernya, merancang database. Perhatikan, sudah kakak rancang terlebih dahulu. Nanti di sini nama database-nya dia satu. Iya, masih ingat kan, Dek? Tidak usah lagi kakak pandu bagaimana merancang database dan tabel. Lalu database-nya satu, nama tabelnya dia polling. Perhatikan. Di sini sudah kakak tentukan dia strukturnya. Perhatikan strukturnya. Iya, ada P, ada S, dan ada K. Kalau untuk P dia, tipe datanya kita buat dia integer. Kenapa integer? Karena nanti kita mau melihat hasil, pertambahan hasilnya. Maka harus kita gunakan dia bertipe data integer. Lalu ada S, tipe datanya kita buat juga integer. Maka K dia kita buat juga integer. Bisa ya? Oke. Sudah kita rancang. Lalu, kalau sudah selesai kita rancang database dan tabelnya. Yang kedua, harus kita isi data ataupun record untuk setiap field dengan nilai yang ada sebagai berikut. Jadi masing-masing field harus kita beri dia nilai 0. Kenapa harus kita beri dia nilai 0? Jadi supaya nanti bisa dijumlahkan. Jadi kalau tidak kita buat nanti dia nilai 0, hasilnya itu dia tidak bertambah. Maka harus kita beri dia nilai 0. Oke, kita lihat lagi dia ke web browsernya. Perhatikan di sini polling. Sudah kakak kasih nilainya. Iya, P dia 0, S dia 0, K dia 0. Oke, bisa ya. Lalu, setelah kita isi datanya, akan tampil, ketika kita klik browse, maka akan tampil hasilnya seperti ini dia, Dek. Ada P, S, dan K nilainya 0. Seperti ini dia. Bisa ya? Lalu yang berikutnya, kalau sudah selesai kita rancang database, kita rancang tabel, kita isi datanya, maka yang langkah selanjutnya kita rancang tampilan halaman utama website untuk polling. Iya, bagaimana merancangnya, Kak? Ini hasilnya. Tadi di atas juga sudah kakak jelaskan sedikit. Maka nanti kita rancang tampilannya seperti ini. Yang pertama sekali harus kita tambahkan komponen form. Lalu kita rancang tabel. Berapa jumlah barisnya? Perhatikan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, barisnya ada 5. Kolomnya ada 2. Lalu kita ketiklah di situ dia field-nya. Apa-apa saja. Puas, sangat puas, kurang puas. Lalu di kolom yang kedua,
kita sisiplah dia radio button. Namanya kita membuat yang namanya option, pilihan. Biasanya kalau membuat pilihan untuk polling itu dia berupa button. Tak akan mungkin kita gunakan dia checkbox, karena kalau checkbox dia dapat membuat pilihan lebih dari satu. Oke, kita langsung ke Dreamweaver. Oke, lihat di sini. Sudah kakak rancang dia, sudah kakak rancang. Apa yang pertama kali disisip? Form. Lalu kita sisip dia tabel, lalu kita atur dia propertinya. Kita sisip dia radio button. Tapi perhatikan, di sini radio button. Lihat, ada 3 radio button. Jadi nanti perhatikan, ketika kakak sisip radio button harus kita atur propertinya. Lihat, namanya apa? Namanya radio button untuk yang pertama. Yang kedua, apa namanya kak? Tetap namanya pilih. Yang ketiga, iya, tetap juga namanya pilih. Lalu apa yang membedakannya kak? Kalau semuanya radio button itu namanya pilih, apa yang membedakannya kak? Iya, perhatikan di sini deh. Di sini nama radio buttonnya kakak buat dia pilih, tapi lihat check value-nya. Check value-nya berapa nilainya? 0. Itu untuk radio button yang pertama. Lalu yang kedua, lihat. Nama radio buttonnya pilih, check value-nya berapa? 1. Lalu yang ketiga, lihat. Nama radio buttonnya pilih, check value-nya dia 2. Lalu kalau sudah selesai kita rancang, jangan lupa kita atur dia action-nya. Apa action-nya kak? Hasil titik PHP. Bisa ya? Oke. Kembali kita ke CM kita. Lihat, sudah kakak jelaskan tadi dek. Katanya tambahkan komponen form. Lalu ketiga objek itu kita beri nama. Ketiga objek radio button kita beri nama pilih. Dan check value-nya kita beri dia 0, 1, dan 2. Untuk masing-masing radio button. Oke, lalu sudah kita atur juga dia action-nya ya dengan nama tadi hasil titik PHP. Ingat nama formnya tadi apa? Nama formnya kita simpan dia polling ya. Lalu nanti nama action-nya hasil titik PHP. Kalau sudah maka kita tambahkan file baru. Kita tambahkan dia file baru dengan nama hasil titik PHP. Lalu kita ketikkan program berikut dia. Di sini sudah kakak buat. Jangan lupa buka tag PHP. Iya, jangan lupa buka tag PHP. Lalu seperti biasa kita membuat koneksi. Lalu kita aktifkan dia database-nya. Kita aktifkan dia database yang akan digunakan. Iya, jangan lupa ketika kita membuat koneksi MySQL Connect, maka harus kita buka kurung. Di situ dia localhost, lalu dia root. Iya. Lalu yang berikutnya tadi apa? Kita koneksikan, kita aktifkan database yang akan kita gunakan. Lalu di sini kita buat satu variabel, kita buat dia string pilih. Lalu kita buat dia mengambil data dari objek pilih yang ada di form. Lalu kita uji dia. Kita uji. Oke, katanya if string pilih sama dengan 0, maka MySQL query update polling set P sama dengan P tambah 10. Kak, kenapa dibuat tambah 10? Itu harus kewajiban. Tidak, ini terserah berapa mau kita buat. Mau tambah 20 kalian buat bisa, tambah 1 bisa, tambah 2 bisa. Kenapa kakak buat tambah 10? Supaya langsung kelihatan nanti dia hasilnya. Kalau tambah 1 nanti sedikit terlihat perubahannya. Ya. Lalu yang berikutnya, else if string pilih sama dengan 1, maka MySQL query update polling set S sama dengan S tambah 10. Else, maka MySQL query update polling set K sama dengan K tambah 10. Lalu kita buat lagi variabel penampung data, namanya string data. Sama dengan MySQL query select bintang from polling.
Jadi ini sebenarnya fungsinya nanti Dek, ketika kita mau menampilkan hasilnya. Jadi harus kita ambil dia datanya dari polling. Oke, sebelum kakak lanjutkan, kakak jelaskan dulu di sini. If string pilih sama dengan 0. Tahu nggak kalian dari mana 0 ini Dek? Iya, 0 ini tadi dia dari cek value. Berarti nanti kalau ini dia sebenarnya kalau kita buat artinya ini dia if string pilih sama dengan puas. Tapi kan tidak mungkin kita buat di sini dia puas. Makanya tadi cek value-nya kita beri 0. Lalu yang kedua, jika string pilih sama dengan 1, berarti ini dia untuk sangat puas. Lalu yang berikutnya, kenapa tidak dibuat Kak? Karena sudah selainnya. Berarti ini dia untuk yang option ketiga, apa? Kurang puas. Bisa ya? Oke, lalu kita uji dia. Kita uji dia pollingnya. Kan tadi ada pilihannya, ada 3, ada P, ada S, ada K. Kita uji dia, Dek. Nah, nanti dari sini kelihatan hasilnya. Yang mana, option yang mana lebih banyak dipilih pengunjung. Misalnya, kita uji while string sampil sama dengan MySQL page array string data. Kita buat variabel baru lagi. Iya, ini kita buat dia untuk menampilkan nilai persentasenya. Jadi misalnya kakak buat, kalau dia untuk P, kakak buat string P. Sama dengan string tampil P. Kalau dia untuk string S, sama dengan string tampil S. Lalu untuk string K, sama dengan string tampil K. Lalu kita tampilkan dia semua, kita tampilkan. String total sama dengan string P tambah string S tambah string K. Nah, lalu kalau sudah kita tampilkan, jadi misalnya nanti gini, kalau string P tambah string K tambah string K, misalnya totalnya berapa? Nah, misalnya dapat 50, ya kan? Baru kita uji dia, Dek. Kita jumlahkan di sini untuk mencari persentasenya. Jadi, misalnya string A sama dengan string P per string total dikali 100. String B sama dengan string S per string total kali 100. String C sama dengan string K per string total kali 100. Oke, lalu kita tutup tag PHP-nya. Jadi sudah selesai programnya di sini. Hanya di sini udah tampil nggak Kak persentasenya? Belum. Di sini dia belum kita tampilkan dia di persentasenya. Lalu di mana kita tampilkan? Iya. Nanti di sini ada dia, kita tambahi programnya, tapi ingat masih di halaman hasil titik PHP. Jadi hanya ada 2 file kita hari ini. Yang pertama dia polling titik PHP, yang kedua dia hasil titik PHP. Oke, untuk menampilkan hasil polling sementara, maka ini dia perintahnya. Iya, kita buat dia perintah PHP string center H3 lalu hasil polling. Untuk apa ini center? Iya, nanti kalian baca lagi ulang ya. Apa itu fungsi-fungsinya? Lalu kita buka dia tabel. Supaya tampil dia dalam bentuk tabel, maka kita rancang dia tabel dari perintah PHP. Tabel di sini membuat tabel, TR di sini membuat baris. Lalu TD di sini dia untuk membuat isi data. Lalu misalnya width-nya ini dia panjangnya 100 lalu puas. Lalu di sini kakak buat dia TD align left, BG color blue, tingginya 20. Width-nya nanti ini dia dari mana diambil width-nya Kak? Iya, width-nya ini perhatikan di sini Dik. Kakak buat di sini apa? Kakak buka tag PHP echo string P. Dari mana itu Kak diambil? Dari program kita tadi Dik, string P. Saya sudah. Lalu kita tutup tag PHP. Lalu kita isi lagi datanya. TD width. Oke, kita buka lagi dia tag PHP echo. Dia di sini dia untuk menampilkan persen. Jadi nanti mau kita lihat berapa persen dia. Apakah di 3%, apakah dia 20%, apakah dia 30%. Oke, itu dia untuk puas. Lalu bagaimana dengan sangat puas? Sama perintahnya dengan puas, yang membedakannya perhatikan ketika di width.
di with ini dia echo string P, berarti kalau dia di sangat puas, berarti echo apa? String K. Perhatikan sini, echo string K. Lalu dia untuk menampilkan persennya, string S. Lalu untuk menampilkan nanti dia persennya itu dia string B. Nah, ini dia persennya, string B. Jadi kalau dia tadi puas dia string A, kalau dia sangat puas string B. Lalu bagaimana dengan kurang puas? Nah, perhatikan with-nya yang kita tampilkan di situ string K. Lalu menampilkan persennya apa? String C. Bisa ya? Oke, mungkin kalau di sini kita lihat dia nggak ngerti, kurang paham, maka kita kembali nanti kembali ke programnya saja, langsung kita lihat ya. Oke, kalau sudah maka kita tutup dia tag PHP, lalu kita tutup barisnya, lalu kita tutup dia tabelnya. Bisa ya? Oke, kalau sudah maka kita jalankan nanti dia di web browser. Apa namanya tadi? Maka kita jalankan dia localhost polling.php. Ingat, yang dijalankan itu bukan hasilnya. Sering kalian salah, yang kalian tampilkan langsung ke hasil .php. Bukan ya, Dek. Yang pertama kali kita jalankan tetap dia file yang pertama. Apa dia? Polling. Nah, kalau sudah, kita pilihlah salah satu pilihannya. Apa pilihannya? Nah, tinggal kita klik tombol pilihnya. Apakah di puas, sangat puas, kurang puas. Setelah itu nanti, maka akan berpindah dia. Setelah kita klik pilih, maka nanti dia akan berpindah ke halaman hasil, dan disitulah kita lihat dia hasil ataupun jumlah persentase pemilih. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, kita buka dulu Dreamweaver. Nah, ini dia hasil pollingnya. Perhatikan hasil pollingnya sudah kakak ketik. Nah, ini dia perintahnya, programnya. Sudah kakak ketik dia semua. Maka kalau sudah tinggal, oke, kita jalankan saja ya. Kita buka dia langsung ke web browser. Apa tadi namanya? Ya, perhatikan di sini. Namanya polling.php. Lalu misalnya kakak klik dia sangat puas. Lalu kakak klik tombol pilih. Nah, perhatikan. Lihat. Sangat puas. Langsung bertambah dia, Dek. Berapa? 100%. Misalnya mau kita pilih lagi. Maka kalau kita mau kembali ke program polling, maka kita klik lagi dia memilih. Oke, lalu kita buat misalnya puas. Lalu kakak klik lagi tombol pilih. Nah, perhatikan. Nah, kan sudah 50% dia kan, Dek. Tadi kakak pilih sangat puas, dia hanya ketika kakak pilih sangat puas masih satu opsi pilihannya dia 100%. Kakak pilih lagi dia puas, maka dia sudah terbagi dua, 50%. Maka kita klik lagi pilih, misalnya sangat puas, kita klik lagi dia pilih. Lihat, sudah 66%. Jadi dia dibagi dia. Kita klik lagi, misalnya kakak klik dia di sini kurang puas, maka klik pilih. Bentar ya. Bentar ya, Dik. Oke, misalnya lagi kita pilih aja dulu yang lain, Dek. Kita pilih lagi dia sangat puas. Nah, lihat, masuk dia 75%. Bisa ya? Oke, itu dia programnya. Iya. Sudah kakak jelaskan juga tadi, kalau sudah kita begitu kita klik tadi pilihan di dalam option, maka dia beralih ke halaman hasil. Lalu tadi untuk kembali kita klik dia link
memilih untuk mengisi polling kembali. Oke, sudah kelihatan. Nanti ketika tadi kita klik, ketika dia muncul hasilnya, maka ini dia hasilnya, di hasil polling sementara. Oke, ini dia puas, sangat puas, kurang puas. Lalu tadi katanya kalau untuk kembali memilih atau membuat polling ke halaman polling, maka kita klik tombol memilih. Oke, bisa Oke, bisa lah ya dipahami. Kalau misalnya kurang dipahami, nanti kembali lagi dibaca-baca ulang ya. Oke, itu dulu pertemuan kita pagi hari ini. Senang bertemu dengan kalian semua. Selamat pagi semuanya.